Kesaksian ulama Yaman tentang peran Ba'alwi dalam pemalsuan sejarah Hadramaut. Tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tanggal 26 Juli 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Shalih bin Ali Abu Tol'ah Asy-Syarafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani ala Tarikh Hadramaut, kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut. Artikel yang dirilis pada 6 Juli 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut. Penduduk lokal yang dimaksud, menurut Abdullah bin Shalih, adalah oknum-oknum klan Ba'alwi. Lihat halaman 2. Dalam artikel itu, Abdullah bin Shalih banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Faraj Muflih yang berjudul Qadaya Tarihiyah min Hadramaut min At-Tarikh As-Sirri lil Istimar Al-Britani At-Tazwir wa Istilab Al-Hawiyah. Masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas. Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukkan bangsa Hadramaut menurut Abdullah bin Shalih adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya. Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan, dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya. Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme. Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi. Halaman 2. Lalu, Inggris dan hewan peliharaan lokalnya melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya, sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan sejarah peradaban negerinya yang asli. Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut, silsilah nasabnya dibelokkan ke suku Quraisy, Ansar, atau Hijaz. Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya. Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah: pertama, menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadrami yang berisi manuskrip-manuskrip Hadrami yang memuat identitas sejarah mereka. Kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu. Lihat halaman 2. Sumber palsu tersebut, lanjut Abdullah Shalih, diantaranya adalah riwayat Sanbal Ba'alawi, kitab sejarah Syihir karya Bafaqih Ba'alawi, kitab sejarah Syihir karya Basanjala Ba'alawi, kitab bin Hamid Al-Kindi, yaitu tentang pengagungan klan Ba'alawi, dan kitab An-Nur As-Safir karya Al-Idrus. Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadrami terjadi belakangan, setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini, dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal ke-14 Hijriah. Pada era dua negara Kuwaiti dan Kathiri terhubung. Nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali. Halaman 2. Abdullah bin Shalih mengutip perkataan seorang politisi Jerman. Hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa. Dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintah mereka, seolah-olah mereka adalah sekawanan domba. Juga ia mengutip ucapan politisi lainnya. Kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka, tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka. Halaman 1. Lihatlah bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadrami. Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah bin Shalih, mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu. Kemudian manuskrip-manuskrip itu dihilangkan. Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman. Salah satu dari mereka biasa membual bahwa dia mencium bau buku di rumah. Orang-orang dari
Klan Ba'alwi yang berkeliling mencari manuskrip itu, menurut Abdullah bin Salih, diantaranya adalah Alatas, Alwi Al-Haddad, Salim Ahmad Al-Muhdor, dan Salim bin Jindan. Alatas mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah. Salim Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban. Salim bin Jindan disebut oleh Abdullah bin Salih meminjam manuskrip, lalu ia tidak mengembalikannya dan mengingkarinya, kemudian ia lari ke Jawa. Halaman 3. Abdullah bin Salih juga menyebutkan bahwa ketika manuskrip Diwan Syekh Umar Bamahramah akan dicetak di Jawa, seorang dari marga As-Segaf meminjamnya, kemudian naskah itu hilang. Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habsyi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan Syana'a dan Emirat. Ia menerbitkan kitab Bahjat Al-Zaman Fitari Al-Yaman, karya Yahya bin Husain Al-Qasim. Semula kitab itu terdiri dari 3 juz, kemudian ia jadikan 1 jilid, karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan. Begitu pula, ia mentahqiq kitab Tarikh Ibnu Hisan. Menurut Abdullah bin Salih, apa yang dilakukan Al-Habsyi itu terhadap kitab Ibnu Hisan itu termasuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahqiqan secara ilmiah. Halaman 3. Penulis sendiri telah membaca kitab Tarikh Ibnu Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad bin Ali, Faqih Muqaddam, yang tidak ada dalam manuskrip aslinya. Al-Ustadz Awad bin Salim Hamdan membuat sebuah artikel dengan judul Haula Dliya Masyadir At-Tarikh Al-Hadrami tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam Muktamar Internasional tentang Sejarah dan Sejarawan Hadramaut. Artikel itu ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Ba'alwi dan para Orientalis. Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu. Mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut. Kemudian pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada Orientalis ini menulis sejarah Hadramaut berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh Orientalis, yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peliharaan penjajah. Alwi dengan judul Asyamil. Lalu Orientalis Inggris R.B. Serjeant memuji Alwi bin Tahir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amid al-Mu'arrikhin, tumpuan para sejarawan. Menurut Abdullah bin Salih, peninggian Serjeant terhadap kedudukan Alwi bin Tahir ini menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut. Halaman 5. Selain kitab Asyamil, karya Alwi bin Tahir Al-Haddad, Abdullah bin Salih juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber palsu di atas, seperti Ad-Durru wal Yaqut fi Buyutat Arab Al-Mahjar wa Hadramaut, karya Salim bin Ahmad Jindan Ba'alwi. Tarikh Daulat Al-Katiriyah, karya Muhammad bin Hashim Ba'alwi. Tarikh Hadramaut, karya Syali Al-Hamid Ba'alwi. Dan Adwar At-Tarikh Al-Hadrami, karya Asyatiri Ba'alwi. Abdullah bin Salih mengutip Ba'Mu'min dalam bukunya Al-Fikr wa Al-Mujtama' fi Hadramaut. Ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu. Halaman 5. Abdullah bin Salih menambahkan, metode Orientalis dalam menulis historiografi adalah at-tarsyih, menyuling, dan al-faltarah, memfilter dalam kurung peristiwa sejarah, yaitu dengan melaksanakan rationing, penjatahan peristiwa sejarah dan mendabbingnya, di samping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi. Selain itu, dilakukan pula amputasi peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan. Halaman 5. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu. Seperti kitab Mawahib Al-Qudus fi Manaqib Al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrak, wafat 930 Hijriah. Kitab ini menurut Abdullah bin Salih, mengutip Salim Faraj Muflih, adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrak. Halaman 6. Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa menurut Abdullah bin Salih adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru. Dengan cara ini hancurlah peradaban suatu bangsa.
Dalam mengganti peradaban baru itu bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya. Hal itu dilakukan bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asli bangsa Hadramaut, mengepung dan menundukkan masa depan bangsa. Mereka mengubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya. Lalu tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atos, dan sebagainya. Maka hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah. Halaman 6. Cara lain yang dilakukan untuk mengubah sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan mengubah silsilah nasab leluhur mereka. Seperti yang disebut kitab Tarikh Shanbal Ba'alwi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansor Madinah Al-Munawwarah. Padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Qahtan dari Hadramaut. Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqa disebut sebagai keturunan Quraisy, padahal ia bukan Quraisy. Begitu pula nasab Al-Khatib disimpangkan kepada Aus, Al-Amudi kepada Quraisy, Al-Bawazir kepada Abbas, Al-Kathiri kepada Hamdan, dan sebagainya. Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang. Dalam kurung, sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Qahtan dilupakan dan tidak dibanggakan. Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungannya mereka dengan nasab dalam kurung dan sejarah mereka yang asli. Halaman 6. Menurut Abdullah bin Sholih, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras, sehingga rakyat terus hidup dalam konflik. Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan dan meremehkan dan mencemooh. Itu semua dilakukan sebagai perendahan martabat mereka, sehingga kemudian bangsa dalam kurung yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, dalam kurung para penjajah dan antek-anteknya. Halaman 7. Ini tidak saya komentari dulu tulisan ini ya, meskipun banyak sekali yang mau saya komentari dan mau saya jelaskan pada teman-teman. Abdullah bin Salih mengingatkan kita, jangan dikira praktik-praktik dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah. Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka. Namun keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membantu kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu. Halaman 7. Abdullah bin Salih juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali. Lalu cerita keramat yang sama dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak masyhur kewaliannya. Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani, kisahnya diambil dalam kurung dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi karya Asy-Syili Ba'alwi. Namun individu yang berkeramatnya berbeda. Kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda. Syekh Amin Al-Sa'di mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'alwi generasi pertama yang ahli ilmu. Begitu pula Ibnu Ubaidillah mengatakan, tokoh-tokoh Ba'alwi yang ditulis biografinya oleh Asy-Syili dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi tidak dikenal sebagai orang yang berilmu. Halaman 7. Kitab Al-Ghuror karya Ali Hirid Ba'alwi dalam kurung wafat 960 Hijriah dan kitab Al-Masyra'ur Rawi karya Asy-Syili wafat 1093 Hijriah, menurut Abdullah bin Sholih, mengutip Alexander Knish, adalah dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'alwi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli zuhud dan sufi. Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum, dan penggemar. Menurut Ba'alwi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan. Para ulama itu dianggap mempunyai, tanda kutip, disabilitas dalam kurung takdir untuk dapat menyamai mereka. Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama dalam pandangan Ba'alwi dimarginalkan seperti kerumunan yang tidak bernilai apapun. Itu semua dilakukan oleh Ba'alwi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut. Klaim mereka itu terbantah oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibnu Samurah, Al-Janadi, Al-Hajraji, Bamahramah Asy-Syarji yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis di masa di mana mereka dalam kurung diasumsikan ada sebagai pembesar ulama di dunia Arab bagian selatan. Halaman 8. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di video lain nanti akan saya ulas mengenai khusus tulisan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.